Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta dan penyelamat, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan pasal 10 ayat 25 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau berkeliling di Yudea, karena di sana para pemuka Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Namun sesudah saudara-saudaranya berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, melainkan diam-diam. Kemudian beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Namun lihatlah, ia berbicara terang-terangan dan mereka tidak mengatakan apa-apa padanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Mesias? Tetapi tentang orang ini kita tidak tahu dari mana asalnya. Sebaliknya, bila mana Mesias datang, tidak seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku datang dan diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani hidup kita sering mendengar pepatah yang mengatakan, "Tak kenal maka tak sayang." Tak sayang berarti tak bersatu dan tidak bersahabat atau bersaudara. Tak bersaudara berarti tidak percaya. Mengenal seseorang berarti pernah, sedang, dan akan terus dekat dan bersatu dengan dia dan menjadi saksi yang baik akan dia berdasarkan rasa percaya kepada orang itu. Orang Yahudi tidak mengenal Yesus, maka mereka pun tak sayang padanya. Mereka tidak kenal Dia, maka mereka pun tidak percaya kepadanya. Bahkan mereka ingin membunuhnya. Sikap mereka ini telah diramalkan dalam kitab kebijaksanaan, sebagaimana juga kita bisa baca dalam bacaan yang pertama pada hari ini.
Orang-orang Farisi berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat, marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus, bagi kita sangat penting mengenal Yesus. Bagi kita sebagai orang-orang Katolik adalah juga sangat penting, karena Dia jugalah yang membuka misteri hidup kita, mewahyukan kepada kita siapa dari kita sebenarnya, dan dengan itu kita pun bisa mengenal diri kita sendiri. Mengenal diri adalah modal untuk mau mengenal sesama dan Tuhan. Menurut kitab kebijaksanaan, mengenal Allah merupakan sebuah kebijaksanaan. Darinya bersumber kebenaran dan keadilan. Orang baik selalu mencari kebenaran yang bersumber pada Allah, tetapi orang fasik selalu menghadang kebenaran, keadilan, dan semua orang yang mencarinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam permenungan kita pada hari ini, kita diajak untuk bisa mengolah pengalaman-pengalaman pahit dan penderitaan dalam hidup kita menjadi pengalaman-pengalaman rahmat. Janganlah lumpur penderitaan menenggelamkan kita sehingga kita tidak bisa melihat Allah yang berkarya. Sebaliknya, kita diajak untuk mengubah lumpur kehidupan menjadi emas yang memancarkan kemilau yang sangat indah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah yang saat ini kita sedang jalani adalah merupakan kesempatan emas bagi kita setiap orang Katolik untuk mengisi, mengasah, mengolah iman kita agar iman kita semakin murni, ibarat emas yang dibakar dalam tanur api yang begitu panas supaya menjadi murni. Maka demikian pula iman kita dibakar dalam berbagai macam-macam tantangan, dalam berbagai macam dinamika pengalaman hidup. Semuanya bertujuan untuk mengasah, mengolah, memurnikan iman kita, agar pada akhirnya iman kita memancarkan kemilau indah yang sungguh luar biasa. Sebagaimana emas setelah dibakar dalam tanur api yang begitu panas, akhirnya menghasilkan emas murni yang memancarkan kemilau dan dikagumi banyak orang. Maka demikian pula halnya iman kita perlu dibakar dalam berbagai tanur api pengalaman hidup, sehingga iman kita semakin bertumbuh, berkembang, dan terasah dengan baik. Dengan demikian, iman kita akan berkemilau indah, memancarkan keindahan, karena kita mampu melihat Tuhan yang sungguh hadir di tengah-tengah kita. Maka mari dengan melakukan 3 hal utama, doa, puasa, dan amal kasih, kita terus berjuang mengasah iman kita dalam tanur api kehidupan. Mudah-mudahan dengan tekun dan setia melakukan 3 hal utama, doa, amal, dan puasa, kita semakin menjadi orang-orang Katolik yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.